Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you. Because of who you are, and I worship you. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you. Because of who you are, oh, Jehovah Jireh, you're my provider, Lord. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, you're my provider, Lord. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I worship you. Because of who
percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Oh. Shalom saudara yang terkasih, berjumpa lagi dalam ibadah raya Jerusalem Community Church. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan untuk minggu ini. Mari bergabung dalam worship night yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Juga ada komsel atau Bible study yang akan diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore juga melalui aplikasi Zoom. Seluruh kegiatan ibadah raya, worship night, dan juga komsel atau Bible study akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID di 720-160-4520 dan passcode-nya JCC huruf besar 2016. Recording ibadah raya JCC bisa Ibu Bapak saksikan kembali di YouTube channel Jerusalem Community Church. Lalu persembahan atau perpuluhan Ibu Bapak bisa mentransfer melalui rekening BCA di 1570-330043 AN Yusak Setiawan. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat datang lagi di ibadah Jerusalem Community Church. Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama dalam keadaan yang sehat, semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang sama Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan karena Engkau begitu luar biasa memberkati kami dengan berbagai macam berkat Tuhan, termasuk berkat kesehatan yang Tuhan kasih buat setiap kami. Untuk setiap berkat apapun yang kami terima, kami terima dengan ucapan syukur. Hari ini Tuhan kami merayakan kebaikan Tuhan dan kami mengucap syukur dalam setiap pujian dan pengagungan yang akan kami naikkan. Bahkan kami akan menyembah Raja kami yang luar biasa. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu dipermuliakan hari ini. Pimpin ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus, berhadiratlah buat setiap kami dan biar kami merasakan hadirat Engkau lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Dan
kami rindu Tuhan nama-Mu dipermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Apapun keadaan kita hari ini Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus berbahagia dalam segala hal. Karena kita percaya bahwa ya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan sekali lagi, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sama-sama naikkan pujian, dikatakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang di antara kita. Amin. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita, sekali katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita sama-sama katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Sekali katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Oh, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya.
katakan semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapasnya ku menjadi keluarganya. Sekali katakan semua saling mengasihi, amin. Semua saling mengasihi, betapasnya ku menjadi keluarganya Tuhan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan terus mengalir dalam hati kita. Kita sama-sama mendoakan setiap saudara-saudara kita yang mungkin hari-hari ini terkena dampak COVID-19 atau lagi mengalami kesusahan. Apapun, kita mau saling menopang dengan kasih Tuhan, saling mendoakan, saling memberikan support untuk mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan yang ambil kendali dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk mempercayai apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Kita menaikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Mari setiap jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, kami percaya padamu Tuhan. Kami memilih untuk percaya sama Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, biar lagu ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku,
sama-sama kau berfirman dan sembuhkan. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Saudara jemaat Tuhan, mari naikkan pujian dengan iman. Katakan, kau berfirman, dan terima setiap kesembuhan yang Tuhan kasih. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi naikkan pujian, katakan dengan imanmu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia adalah dua hukum yang utama dan terutama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan hari ini kita akan mempelajari hal tersebut melalui Pastor Yusak Setiawan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji dan besarkan nama Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, dan hati yang siap untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang memberikan hikmat buat setiap kami untuk mengerti setiap perkataan dan isi hatimu yang akan disampaikan lewat hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, apapun kondisi kita percaya bahwa Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, saudara, dalam bulan ini kita sama-sama belajar mau menjadi pribadi yang memiliki integritas. Integritas di dalam Yesus berbicara tentang bagaimana kita dalam hidup ini kita memegang kebenaran firman Tuhan apapun kondisi yang sedang kita hadapi. Kita memegang nilai kebenaran firman Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita belajar 3 nilai, saudara. 3 nilai sebagai umat yang sudah ditebus, umat yang sudah dimerdekakan. Kita memiliki nilai-nilai di dalam kehidupan kita, saudara. Tentunya nilai itu berbeda dari kehidupan kita yang lama. Nilai yang pertama yang kita belajar melalui 2 minggu lalu, melalui Bapak Pembina, kita belajar sama-sama mengenai penundukan diri kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Nilai ini dihidupi oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, aku datang ke dalam dunia bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Lewat hidup Yesus kita belajar, kita melihat bagaimana sih hidup dalam penundukan diri terhadap firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar melalui Bapak Timotius, kita belajar sama-sama satu value, satu nilai yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Ikut Yesus bukan hanya mengejar mujizat, bahkan tidak boleh mengejar mujizat. Mengikut Yesus bukan berbicara kita memperoleh kenyamanan hidup di dunia, tapi mengikut Yesus berbicara kita meresponi, kita mengucap syukur, menerima pengampunan dosa yang Dia kerjakan di atas kayu salib bagi kehidupan setiap kita. Dan pada sore hari ini, saudara, ada satu value lagi yang tidak boleh kita lupa, yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Value itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia.
Kita mau sama-sama lihat saudara sebuah ayat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Ini firman Tuhan hari ini judulnya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, Tuhan Yesus dalam pelayanannya suatu kali pernah ditanya sama orang Farisi, sama ahli-ahli Taurat. Hukum yang utama dan terutama itu apa? Di tengah banyaknya hukum, di tengah banyaknya ketetapan, orang Farisi ahli Taurat bertanya, hukum yang utama dan terutama itu apa? Dan Tuhan Yesus katakan hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Ini adalah hukum, ini adalah value yang harus kita pegang dalam menjalani hidup ini, saudara. Bicara tentang menjadi pengikut Yesus, seharusnya orang melihat perubahan di dalam hidup kita. Perubahan nilai yang kita pegang. Tadinya kita berfokus kepada mengasihi diri sendiri. Tapi setelah mengikuti Yesus, kita beralih fokus. Kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ternyata saudara, perintah Yesus untuk kita mengasihi Allah itu bukan perintah yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Perintah itu keluar setelah Yesus menyatakan bahwa Allah mengasihi manusia melalui Yesus Kristus. Sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus ada di dalam dunia ini, perintah itu tidak terlalu didengung-dengungkan sekalipun sudah ada di dalam kitab Ulangan. Mengasihi Tuhan Allahmu. Tapi setelah Yesus hadir, Yesus lebih lagi keras mendengungkan, kasihilah Tuhan Allahmu, saudara. Dan di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang 10 di sini dikatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Jadi saudara, di situ saya tuliskan, mengasihi Allah karena kita sadar bahwa kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Bukan karena kita menginginkan sesuatu dari Allah. Hari ini ketika kita ditanya, apakah engkau mengasihi Allah? Mungkin kita bisa bilang, katakan, ya, aku mengasihi Allah. Ketahuilah saudara, bicara tentang mengasihi Allah, itu bukan berbicara tentang kita mengasihi dia supaya kita memperoleh sesuatu dari dia. Tapi bicara tentang mengasihi Allah, itu berbicara bagaimana kita mengasihi dia karena kita sudah memperoleh sesuatu yang besar yang dunia tidak dapat berikan bagi kita. Apa itu? Penebusan dosa. Apa itu? Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Wow, luar biasa saudara. Jadi perintah kita mengasihi Allah itu bukan suatu sogokan bagi Allah. Tapi itu sebagai satu ucapan syukur karena kita telah dikasihi oleh Allah. Maka dari itu saudara, perintah untuk mengasihi Allah ini akan menjadi hal yang sangat sulit. Hal yang sangat membebani kita. Jika kita tidak pernah sadar bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah, saudara. Kasih Allah bukan bicara tentang ada tidaknya ada masalah di dalam hidup kita. Kasih Allah tidak berbicara tentang kita terpapar COVID atau tidak. Ya, jangan sampai kita memiliki penilaian orang-orang yang terpapar COVID itu tidak dilindungi oleh Tuhan dan tidak dikasihi oleh Tuhan. Enggak, Tuhan tetap mengasihi mereka, saudara. Dan jika ada saudara saat ini yang bergabung di Zoom ini sedang melakukan isolasi mandiri, terpapar COVID, jangan pernah berpikir bahwa Anda tidak dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi Anda, sekalipun Anda diizinkan terpapar COVID-19. Ya, perintah untuk kita mengasihi Allah itu bukan suatu sogokan, tapi itu suatu ucapan syukur. Maka dari itu saudara, saya terus ingatkan,
penting bagi kita untuk terus menyadari bahwa kita itu disayang sama Tuhan. Kita hari ini mau belajar tentang mengasihi Allah, saudara. Ya, kasih itu memang sulit, cukup sulit digambarkan seperti apa. Tapi kita akan lihat dari seorang yang sangat luar biasa. Firman Tuhan tadi di dalam Matius yang kita baca, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita akan lihat seorang yang sangat mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap akal budinya. Siapakah dia? Di dalam slide berikutnya, saya munculkan gambar ini, saudara. Tentunya ini saudara tahu, saudara. Siapa ini? Bapak Abraham. Ya, betul. Dan yang terbaring di situ adalah Ishak. Kita semua tahu, saudara, kisah tentang Bapak Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22, saudara. Ya, saya bacakan saja. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kejadian 22, ayat yang ke-11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, Abraham. Sahutnya, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, malaikat itu berfirman. Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini yang dikatakan oleh Tuhan ketika Abraham sudah membaringkan Ishak di atas mezbah. Abraham sudah mengikat Ishak di atas mezbah. Abraham sudah bulat hati untuk mempersembahkan Ishak di hadapan Tuhan karena itu yang Tuhan minta. Tapi ketika itu mau terjadi, saudara, apa yang Tuhan katakan? Stop, jangan lakukan itu. Berikutnya, saudara, Tuhan katakan gini, telah ku ketahui sekarang. Kapan? Setelah Abraham meninggalkan rumahnya bersama dengan Ishak. Setelah mereka naik ke gunung berduaan. Setelah mereka membangun mezbah, setelah Ishak terbaring dan tinggal ambil tindakan. Tuhan katakan saat itu, aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Di dalam terjemahan lain, takut akan Allah ini juga berbicara tentang engkau memiliki hormat. Engkau menghormati Tuhan. Engkau memiliki kecintaan dan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Saudara, untuk mempersembahkan Ismail buat Abraham itu bukan yang sulit. Minggu lalu kita bahas ya dengan Pak Timotius. Bukan hal yang sulit. Kenapa? Karena Abraham tidak mengasihi Ismail seperti Abraham mengasihi Ishak. Tapi Ishak adalah anak yang dinantikan oleh Abraham puluhan tahun, saudara. Ishak adalah anak mujizat. Ishak adalah anak perjanjian. Ishak adalah anak yang sangat dikasihi oleh Abraham. Dan ketika Abraham diperintah untuk melakukan hal itu, Abraham taat. Abraham mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kenapa saya katakan Abraham mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Karena dia berani melepas apa yang dia kasih. Bukan Abraham tidak mengasihi Ishak. Abraham sangat mengasihi Ishak. Tapi Abraham tahu siapa Ishak. Ishak adalah pemberian Allah. Dan ketika Allah meminta untuk Ishak dipersembahkan kepada Allah, Ishak diberikan kepada Allah menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan, Abraham memiliki kerelaan untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena Abraham mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Dia sangat mengasihi Ishak, saudara. Anak yang dinanti-nantikan. Ya, yang lahir di masa tuanya. Lalu diminta oleh Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat orang yang sangat mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Melepas apa yang dia kasihi. Abraham mengasihi Tuhan segenap jiwanya. Ditunjukkan dengan Abraham rela untuk melepas keinginan dan kesukaannya. Apa yang menjadi keinginan dan kesukaan Ishak? Yang menjadi keinginan dan kesukaan Abraham adalah hidup terus bersama Ishak.
Membesarkan Ishak, menikmati waktu-waktu bersama dengan Ishak. Karena ini adalah anak yang dijanjikan, anak yang dinanti-nantikan sekian puluh tahun, saudara. Ya, pasti Abraham memiliki kesukaan dan keinginan untuk terus bersama dengan Ishak. Tapi ketika Tuhan minta untuk Abraham persembahkan Ishak, dia taat. Kesukaannya, keinginannya, dia korbankan. Demi hati Tuhan disenangkan. Abraham mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya. Saudara, kalau saya jadi Abraham, atau saudara jadi Abraham ketika Tuhan minta, korbankan anakmu. Mungkin saudara berkata gini, dan saya pun berkata gini, Tuhan kan yang korban selama ini binatang, bukan manusia. Udah ya Tuhan, binatang aja. Ya. Mungkin ketika kita diminta melakukan hal itu kita bilang gini, Tuhan ini kan yang diberi oleh Tuhan, kenapa Tuhan udah kasih, Tuhan kenapa ambil lagi, Tuhan kayaknya PHP banget. Kenapa Tuhan udah kasih, terus kenapa Tuhan angkat lagi, mendingan Tuhan gak usah kasih sekalian. Tapi Abraham tidak katakan itu saudara. Abraham mengasihi Tuhan dengan akal budinya, dengan segenap akal budinya, dia rela melepas pertimbangan-pertimbangan. Yang sebetulnya ketika dia katakan itu menjadi pembelaannya di hadapan Tuhan supaya Ishak tidak jadi dikorbankan. Tuhan kan binatang, korban itu kan binatang Tuhan. Kenapa mesti anak saya? Tuhan ini anak kan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa sekarang Tuhan minta lagi lalu nanti keturunan saya dari mana? Akal budinya, pemikirannya dia taklukkan. Dia melepas pertimbangan-pertimbangan itu. Dan dia memilih untuk tunduk kepada ketetapan Tuhan. Karena Abraham mengasihi Tuhan. Dan kalau saudara lihat di dalam kitab Lukas, saudara, ya, di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan segenap kekuatan. Abraham pun mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya. Apa itu? Dia menyelesaikan apa yang telah Allah perintahkan. Kira-kira langkah-langkah Abraham naik ke atas Gunung Moria itu ringan atau berat? Berat, saudara. Kenapa? Apalagi ketika Ishak bertanya, Bapak mana binatangnya? Kayu sudah ada, api sudah ada, tinggal binatangnya mana? Itu hal yang sangat berat, saudara. Ketika Abraham harus melangkah. Tapi dia mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya. Di sini kita belajar. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan nampak di dalam kehidupannya. Di mana mereka bersedia dengan rela hati, dengan suka hati. Melepas apa yang Tuhan minta untuk mereka lepas. Melepas apa yang tidak berkenan di hidup mereka di hadapan Tuhan. Akhirnya, orang yang memiliki kasih kepada Tuhan, mereka adalah orang yang hidupnya berubah. Saudara, value atau nilai yang Yesus berikan tentang kita mengasihi Allah, bukan berarti Allah kurang dikasihi, maka ia meminta orang-orang percaya untuk mengasihi dia. Saya ulangi. Perintah untuk kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Itu bukan karena Allah, mengemis-ngemis kasih kepada manusia. Ya, seringkali ketika kita melihat ada orang yang mudah tersinggung, kita katakan, wah, dia orang yang gila hormat, ya. Dia orang yang haus pujian. Dia orang yang haus penghargaan. Menuntut terus. Tapi berbeda dengan Allah. Allah di dalam Yesus Kristus menetapkan untuk kita mengasihi dia bukan karena dia kekurangan kasih. Tetapi karena Yesus, karena Allah mau
setiap manusia yang percaya tidak mengalami kekecewaan atau luka hati karena mengasihi sesuatu yang semu yang berpotensi mengecewakan. Allah menuntut, Allah memberi firman, kasihi Tuhan Allahmu. Bukan karena dia haus akan penghargaan, bukan dia haus akan kasih. Tapi karena dia tidak mau saya dan saudara mengasihi sesuatu yang salah. Karena dia tidak mau saya dan saudara mengalami kekecewaan karena mengasihi sesuatu yang tidak bersifat kekal dan akan meninggalkan kita. Contoh, kita hidup di dunia ini perlu uang. Ya. Dan akhirnya banyak orang yang tanpa sadar akhirnya cinta uang. Bekerja mati-matian terus yang dipikirnya uang, bagaimana melipat gandakan uang, kita investasi di mana yang dananya besar, ya. Berapa bulan belakangan ini ada sebuah investasi yang terkenal yaitu kripto. Yang dikenal dengan kripto. Ya, banyak macam-macam di dalamnya. Wah, orang tabur uang di situ, orang tanam uang di situ. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pelipat gandaan. Untuk mendapatkan bunga, saudara. Banyak orang yang terjebak di situ. Hari-hari ini banyak orang yang sedang stres karena banyak uang yang ditaruh di situ. Bahkan mungkin ada orang-orang yang menjual aset-asetnya dan uangnya cashnya ditaruh di situ karena mereka mengharapkan kembali bunga yang besar. Apa yang terjadi hari ini? Ambles, saudara. Saya dengar ada seorang yang taruh berapa? 8 juta yang hanya bisa ditarik 3 juta. Ya. Orang yang cinta Tuhan, orang yang cinta uang, ketika mengalami kondisi tersebut, namanya investasi, itu pasti ada celah untuk kita mengalami kerugian, itu pasti ada. Namun orang yang cinta uang, ketika mengalami kondisi tersebut, dia akan kehilangan pengharapan, dia akan stres, dia akan pusing sekali, dia akan mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena tanpa dia sadar kasihnya dia diletakkan pada sesuatu yang tidak kekal. Contoh lain, mengasihi siapa? Mengasihi orang tua. Saya katakan, mengasihi orang tua tidaklah salah. Harus kita mengasihi orang tua. Tetapi yang menjadi permasalahannya, apakah orang tua kita sempurna, tidak mungkin mengecewakan? Apakah orang tua kita tidak mungkin meninggalkan kita? Sebaik-baiknya orang tua, suatu saat akan meninggal dunia. Dan ketika orang tua kita meninggal dunia, kita kehilangan apa yang kita pegang selama itu. Inilah sebabnya kenapa Tuhan menekankan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuhnya. Kasihilah Tuhan Allahmu lebih dari segalanya. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Karena hanya Tuhan yang memiliki rancangan yang indah dan sempurna dalam hidupmu, dalam hidupku, saudara. Dia mau kita mengasihi Tuhan di atas segalanya. Karena hanya Dia yang tidak pernah mengecewakan. Saya pernah mendengar beberapa anak muda yang diputusin sama pacarnya bilang, saya sudah salah. Salah apa? Saya udah salah memberi porsi hati saya buat orang tersebut. Saya kira dia tidak akan meninggalkan saya. Saya kira dia tidak akan mengkhianati saya. Namun ternyata dia meninggalkan dan mengkhianati saya. Akhirnya hari ini saya hancur hati. Saya hilang harap. Saya merasa tidak ada artinya dalam hidup ini. Semua terjadi kenapa? Karena dia, orang ini, menempatkan porsi kasihnya kepada pasangannya itu lebih besar
daripada porsi kasih kepada Tuhan. Hari ini saya mau ingatkan, Tuhan kita memang tidak terlihat secara kasat mata, namun Dia hidup. Tuhan kita tidak terlihat secara kasat mata, namun Dia mengasihi kita dan kasihnya sudah terbukti, saudara. Dia layak untuk kita kasih dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, saudara. Semua untuk kebaikan kita. Di slide saya tuliskan, orang yang mengasihi Tuhan tidak hanya menghidupi apa yang Tuhan inginkan. Bentuk lain dari orang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan akan mengasihi apa yang Allah kasihi. Dan mereka akan membenci apa yang Allah benci. Saya ulangi. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengasihi apa yang Allah kasihi. Dan akan membenci apa yang Allah benci. Lewat pernyataan saya tersebut muncullah dua pertanyaan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita sungguh mengasihi Allah? Sudahkah kita mengasihi apa yang Allah kasihi dan membenci apa yang Allah benci? Oke, di slide sudah muncul kembali. Adakah hari ini kita mengasihi dan menggenggam erat apa yang Allah benci? Mari kita renungkan, saudara. Sudah hari ini kita mengasihi apa yang Allah kasih dan membenci apa yang Allah benci? Pertanyaan kedua, adakah keterikatan dosa, kepahitan, dendam, berhala dalam hati kita? Keterikatan dosa, kepahitan, dendam, berhala itu semua adalah sesuatu yang Allah benci, saudara. Jadi bicara tentang mengasihi Allah, itu berbicara kita mengasihi apa yang Allah kasihi dan membenci apa yang Allah benci. Kita belum mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, akal budi, dan hati kita. Jika hari ini kita masih terus hidup terikat dalam dosa. Kita masih terus menikmati keberdosaan kita. Kita belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kembali kita diingatkan dan disadarkan. Mari saudara, kita sebagai umat tebusan kita memiliki value yang berbeda. Kita memiliki nilai yang berbeda dari orang-orang di luar sana. Yaitu apa? Kita harus punya nilai mengasihi Allah. Bentuk nyata dari mengasihi Allah adalah mengasihi apa yang Allah kasih dan membenci apa yang Allah benci. Saya percaya saudara, setiap orang percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja mengingatkan kita, menyadarkan kita, memampukan kita untuk kita hidup dalam pertobatan. Roh Kuduslah yang memampukan kita melepas apa yang kita kasihi demi menyenangkan hati Allah. Ya. Banyak saudara orang-orang namanya Kristen, pelayanan, rajin ibadah. Namun di dalam hatinya mereka menggenggam erat apa yang Allah benci. Ya. Mari, saya tidak tahu siapa orangnya. Tapi jika saudara merasa hari ini saudara masih menggenggam sesuatu yang Allah benci. Mari, perbaiki hidup kita. Dengan kekuatan Roh Kudus saya percaya saudara. Roh Kudus sanggup merubah hati kita. Roh Kudus sanggup merubah prioritas kita. Roh Kudus sanggup merubah kesukaan kita. Seperti yang Paulus katakan, apa yang dulu menjadi keuntungan bagiku sekarang menjadi kerugian karena pengenalanku akan Kristus. Pribadi yang mengasihi Allah akan mengasihi apa yang Allah kasihi dan membenci apa yang Allah benci. Ada pujian lama yang menyatakan bahwa tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah benci dosa. Bagaimana dengan hidup kita? Mari,
Ini adalah value, ini adalah identitas hidup kita. Mengasihi Allah adalah identitas hidup kita. Maka dari itu, setiap hari saudara, di hadapan Allah, miliki waktu-waktu khusus bersekutu dengan Allah. Nyatakan apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang kita tidak mampu untuk kita rubah. Nyatakan itu di hadapan Tuhan saudara. Dan minta Roh Kudus memampukan, menguatkan, mengubahkan kehidupan setiap kita. Saya percaya Roh Kudus dengan kuasanya sanggup merubah kehidupan saya dan saudara. Bicara tentang mengasihi apa yang Allah kasih dan membenci apa yang Allah benci. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di situ dituliskan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, lewat ayat ini kita tahu apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai? Apa yang Allah kasihi? Yaitu dunia. Dunia dalam ayat ini berbicara tentang manusia. Allah mengasihi manusia lebih dari segalanya. Ya. Bahkan karena kasihnya kepada manusia, dia rela turun. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menebus dosa saya dan dosa saudara. Di dalam Matius 22 ayat 39 firman Tuhan juga berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada hubungan yang sangat erat. Allah sangat mengasihi manusia. Dan wahai setiap orang yang mengasihi Allah, saya dan saudara harus juga mengasihi apa yang Allah kasihi, yaitu manusia. Dan yang menarik saudara, di dalam Matius 22 ayat 39, apa yang menjadi standarnya? Kita lihat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang menjadi standar. Sangat menarik. Tuhan Yesus menolong kita untuk mengerti bagaimana mengasihi sesama manusia. Yaitu seperti dirimu sendiri. Artinya gini, simpelnya gini. Jika Anda tidak mau direndahkan oleh orang lain, jangan pernah merendahkan orang lain. Jika Anda mengasihi diri Anda dan Anda tidak mau dikecewakan oleh orang lain melalui perkataan yang merendahkan, jangan pernah rendahkan orang lain melalui perkataanmu. Jika Anda tahu bahwa tindakan itu mengecewakan, menyakiti hatinya, jangan lakukan itu karena saudara pun tidak ingin disakiti, bukan? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Next. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bohong kita mengasihi Allah, tapi kita tidak bisa mengasihi sesama manusia. Ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 firman Tuhan gini bilang. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Saling mengasihi. Jadi kembali lagi Tuhan ingatkan melalui Yohanes. Karena Allah sudah begitu mengasihi kita, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Allah sudah begitu menyatakan kasih yang besar kepada kita, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka dari itu orang yang tidak menyadari dirinya dikasihi oleh Allah tidak akan pernah dapat mengasihi sesama.
Orang yang tidak merasa dikasihi oleh Allah akan selalu menuntut lingkungan untuk mengasihi mereka dengan porsi yang lebih, dan lebih. Dengan cari perhatian. Ya, banyak contohnya. Tapi sore hari ini kita belajar. Apa sih dasarnya kita mengasihi sesama? Next. Saya tulis konsep yang benar atau alasan yang benar dalam mengasihi sesama manusia. Yang pertama, mengasihi sesama. Alasannya karena kita mengasihi Dia yang mengasihi manusia. Alasan kita mengasihi sesama bukan karena dia baik sama saya. Alasan kita mengasihi sesama bukan karena dia memberi pemberian yang mahal sama saya. Alasan saya mengasihi istri saya bukan karena istri saya menghormati saya. Alasan istri mengasihi suami bukan karena suami memberi apa yang saya inginkan, memberi uang belanja yang banyak, memberi uang jajan yang banyak. Tapi kasihi suamimu, kasihi istrimu, kasihi anakmu, kasihi orang tuamu karena engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Ini akan menolong kita untuk kita bangkit kembali ketika kita tidak mendapat balasan dari kasih kita. Ketika kita berpikir, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai alasan kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita tidak akan menuntut balas dari mereka. Kita tidak akan menuntut mereka melakukan hal yang sama kepada kita seperti yang kita sudah lakukan. Seringkali kan yang terjadi gitu. Aku sudah berulang kali mengasihi, namun dia tetap mengecewakan. Akhirnya aku berhenti mengasihi. Itu semua terjadi karena orang tersebut mengasihi sesamanya tanpa mengasihi Allah. Tapi ketika orang tersebut mengasihi Allah dengan segenap hatinya, sampai akhirnya Allah mengimpartasikan hatinya kepada dia, akhirnya dia bisa mengasihi sesama. Sekalipun orang yang dikasihi merespon tidak baik, merespon dengan buruk kasih dari kita, kita tidak akan lelah mengasihi. Karena alasan kita mengasihi bukan untuk diberi balasan yang baik. Karena alasan kita mengasihi bukan untuk dianggap baik. Tapi kita mengasihi karena kita mengasihi Allah yang juga mengasihi mereka. Yang kedua, alasan yang benar dalam mengasihi sesama adalah mengasihi sesama karena kita telah dikasihi oleh Allah. Mengasihi sesama karena kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Makanya tadi barusan saya katakan, pribadi yang sulit mengasihi adalah pribadi yang tidak menyadari bahwa dirinya sangat dikasihi oleh Allah. Mari saudara, selama kita tidak menyadari bahwa Allah mengasihi kita, selama kita tidak menyadari bahwa sekalipun kita dalam lembah kekelaman Allah tetap hadir, kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama kita. Kasihi sesama karena kita mengasihi Allah. Hormati orang tuamu karena engkau mengasihi Allah. Mungkin orang tuamu tidak layak untuk dihormati secara manusia, tapi tetap hormati mereka karena engkau mengasihi Allah. Hormati suamimu, sekalipun suamimu mungkin melakukan kekerasan kepadamu, mungkin suamimu begitu keras hati, mungkin suamimu begitu merendahkan engkau. Tetaplah hormati dan kasihi suamimu karena engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Kasihilah istrimu sekalipun istrimu merendahkan engkau,
Sekalipun istrimu tidak melakukan apa yang engkau inginkan, yang engkau perintahkan, sekalipun istrimu merendahkan engkau sebagai kepala keluarga, tapi tetaplah kasihi istrimu. Karena alasan engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, sadari saudara, bahwa engkau dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan setiap hari? Cuman satu. Hanya dengan keintiman kita dengan Tuhan, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Hanya dengan hubungan yang dekat, yang erat dengan Tuhan, kita bisa merasa bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Di dunia ini terlalu banyak hal yang membuat fokus kita bisa beralih, berubah. Sehingga kita tidak lagi merasakan, menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Maka dari itu pastikan setiap hari kita memiliki waktu khusus saudara. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk dekat, untuk intim dengan Tuhan. Karena disitulah kita akan merasa kasih Allah melimpah, mengalir dalam hidup kita. Dan kasih yang melimpah mengalir itu dapat kita salurkan. Dapat meluber, dapat membanjiri orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang paling terakhir, bicara tentang kasih. Itu tidak hanya bicara soal memberi. Jangan pernah kita menyatakan bahwa orang tidak mengasihi kita karena dia tidak memberi apa yang kita inginkan. Ada beberapa bentuk kasih saudara yang saya tuliskan di sini. Bentuk kasih kepada sesama. Yang pertama, jadi teladan. Kenapa saya tuliskan menjadi teladan? Artinya menjadi teladan, nama teladan, kata teladan kita sama-sama tahu. Bahwa ini berbicara sesuatu yang baik yang kita lakukan dan itu ditiru oleh lingkungan. Kenapa bentuk kasih yang pertama itu menjadi teladan? Karena dengan teladan kita bisa setidaknya membuat orang melihat ada orang baik loh di lingkungan kita. Ada orang yang positif loh di lingkungan kita. Teladan apa? Perkataan, perbuatan. Bulan depan kita akan bahas tentang teladan. Yang kedua, bentuk kasih bicara tentang apa? Memberi perhatian. Memberi perhatian pun tidak hanya berbicara mengenai berkomunikasi saudara. Salah satu bentuk perhatian adalah memulai komunikasi. Tapi bentuk perhatian pun memperhatikan apa sih yang menjadi kebutuhannya. Bagaimana sih kondisi dia? Ya, ada orang-orang tipe-tipe orang yang memperhatikan dengan diam. Tapi sesungguhnya di dalam dirinya dia sedang memperhatikan engkau. Dia bahkan mungkin sedang memikirkan dan mendoakan apa yang kira-kira aku bisa lakukan untuk dia. Ada orang-orang yang demikian. Bentuk kasih lainnya adalah mendengarkan saudara. Jangan pikir mendengarkan itu tidak melakukan apa-apa. Ketika saudara mendengarkan, saudara sedang menolong orang yang berbicara untuk dia mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Untuk dia mengeluarkan unek-unek, untuk dia mengeluarkan apa yang menjadi bebannya selama ini. Di situ saudara sudah menolong. Bentuk kasih lainnya itu mendoakan. Tidak terlihat mungkin, bahkan mungkin tidak disadari oleh orang yang kita kasihi. Bentuk lainnya yang biasa kita lakukan mungkin, yang biasa kita kenal yaitu memberi. Ada tentang bentuk kasih juga bicara tentang menasehati dan menegur. Dan juga mendidik. Banyak sekali saudara aplikasi dari tindakan kasih kepada sesama. Tapi yang pasti kasih ini bicara masalah hati. Hari ini kita belajar satu value. Bagaimana kita harus mengasihi Allah. Di dalam hidup kita. Mari kita minta Roh Kudus untuk membuat hati kita semakin mengasihi Dia. Dan yang kedua kita belajar hari ini. Untuk kita pun dapat mengasihi sesama. Banyak orang yang mengecewakan di lingkungan saudara.
Mungkin saudara katakan, aku sudah lelah mengasihi mereka. Saudara, ketika hal itu terjadi, ingat, Tuhan tidak pernah lelah mengasihi saudara. Ketika saudara merasa sulit mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, ingat saudara, berapa besar kesalahan saudara di hadapan Tuhan. Berapa besar kesalahan orang di sekitar kita dalam hidup kita. Bandingkan. Tuhan saja yang melihat kesalahan kita begitu besar, dia rela mengampuni. Siapa kita? Tidak rela mengampuni, tidak dapat mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini, karena firman Tuhan kembali mengejar kami Tuhan. Untuk kami boleh mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Mampukan kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Roh Kudus yang ada di dalam kami, mampukan kami untuk mengasihi Engkau. Mengasihi Allah, karena ini adalah suatu hukum, ini adalah satu nilai yang kami mau pegang sampai akhir hidup kami. Mengasihi Allah sampai akhir hidup kami. Dan yang kedua, kami mau mengasihi apa yang Engkau kasihi, yaitu sesama kami. Ampuni kami kalau seringkali kami saat ini Tuhan, menggenggam kekecewaan, menggenggam kepahitan, menggenggam luka hati kami. Tapi hari ini kami belajar sama-sama. Untuk kami boleh mengasihi sesama kami. Karena kami sudah dikasihi terlebih dahulu oleh Tuhan. Karena kami mengasihi Allah yang sangat mengasihi orang-orang di sekitar kami. Roh Kudus, sempurnakan apa yang sudah hamba sampaikan bagi kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus, ubah setiap hati kami di dalam nama Yesus. Apa yang Allah benci yang masih kami genggam, sore hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, lepas, dimerdekakan dari segala keterikatan dosa, dimerdekakan dari segala luka hati, kepahitan, kekecewaan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu membebaskan. Sempurnakan apa yang hamba sampaikan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami juga rindu berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang kurang sehat. Tuhan tahu apa yang menjadi sakit penyakit mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ada kesembuhan terjadi. Ada pemulihan terjadi. Ada damai sejahtera menyertai mereka dalam menghadapi masa-masa bergumul dalam sakit penyakit ini. Mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang terbaring isolasi mandiri di rumah. Kami berdoa dalam nama Yesus, hadirat Tuhan menyertai mereka semua. Memberi kekuatan, memberi penghiburan. Dan bagi setiap kami yang dalam kondisi sehat, Tuhan tolong Tuhan. Biarlah kami boleh jaga kesehatan kami. Sertai, lindungi kami Tuhan dari segala sakit penyakit. Dan biarlah hidup kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan pulihkan Indonesia di tengah masalah pergumulan yang terjadi, penanganan virus COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hikmat Tuhan menyertai para pemimpin kami untuk menghadapi, mengatasi kondisi yang hari-hari ini terjadi. Untuk tim medis kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan hikmat Tuhan. Untuk mereka boleh mengambil keputusan, untuk mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan setiap orang-orang yang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Sekali lagi damai sejahtera-Mu turun di tengah bangsa dan negara kami. Pemulihan terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk komunitas GCC di tempat ini. Pakai terus komunitas kami ini Tuhan. Untuk membawa setiap kami yang ada di dalamnya semakin mengenal dan mengasihi Tuhan, mengalami Tuhan. Untuk kami semua yang ada dalamnya semakin tekun menjadi saksi-Mu, bersaksi dimanapun kami berada. Sehingga lingkungan boleh merasakan Yesus lewat hidup kami. Bawa kami semua untuk semakin tunduk akan firman-Mu. Menghidupi nilai-nilai firman-Mu. Dan kami mau menjadi pribadi yang berintegritas. Menjadi teladan bagi lingkungan kami. Dan pakai kami Tuhan untuk memuridkan, untuk membawa orang-orang di sekitar kami semakin dekat dengan Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan.
Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu untuk menyenangkan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik di dalam nama Yesus. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang berkati keluarga-keluarga. Memberkati kesehatan di dalam nama Yesus. Di tengah cuaca yang buruk, penyebaran virus COVID-19, Tuhan berikan kami kesehatan, imun tubuh yang baik. Di tengah permasalahan perekonomian, Tuhan berkati perekonomian kami, studi kami, pekerjaan kami, masa depan kami, hubungan kami dengan orang-orang sekitar kami. Dalam nama Yesus, Tuhan yang berkati. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk kelola itu dengan mengandalkan Tuhan. Dan kami serahkan semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.